Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, saya tahu banget rutinitas mengajar Bapak Ibu di sekolah tuh udah super padat. Terus tiba-tiba turun aturan baru dari pusat, apalagi yang lagi rame banget dibahas kayak surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 ini, pasti langsung bikin grup WA rame. Ada yang bingung, ada yang mulai cemas, wah wajar banget. Nah makanya hari ini kita bakal kupas tuntas aturan tersebut. Kita pisahin mana yang fakta dan mana yang cuma rumor, biar Bapak Ibu bisa benar-benar paham apa sih arti aturan ini buat masa depan karir Anda. Bagian 1. Miskonsepsi Surat Edaran Nomor 7. Kita bedah faktanya sekarang. Nah, sebelum kita ngobrolin isi suratnya lebih jauh, ada satu isu liar yang nyebarnya cepet banget nih, dan bikin resah. Banyak yang ngira edaran ini tuh semacam tiket paksa yang bakal menendang guru-guru dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Mari kita luruskan detik ini juga. Itu sama sekali nggak benar. Fakta aslinya, surat ini murni cuma instruksi administratif aja buat para kepala daerah dan dinas pendidikan untuk memetakan data guru non-ASN di wilayahnya masing-masing. Jadi pemerintah tuh nggak lagi merencanakan pemindahan paksa, apalagi buang-buang tenaga pendidik. Pemetaan ini justru dibikin untuk ngerapihin data, bukan buat nyingkirin Bapak Ibu. Masuk ke bagian 2. Kriteria utama pemetaan guru. Syaratnya apa aja nih? Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara pemerintah menyeleksi dan memverifikasi data guru non-ASN ini secara nasional? Nah, poin paling krusialnya ada di satu batas waktu yang benar-benar tegas, 31 Desember 2024. Tolong dicatat baik-baik ya Bapak Ibu, kalau Anda pengen masuk ke dalam radar pemetaan ini, syarat mutlaknya adalah Bapak Ibu harus berstatus aktif mengajar dan datanya terekam valid di sistem Dapodik pada tanggal tersebut. Ini tuh ibarat fondasi dasar atau tiket masuk utamanya biar Anda diakui dalam penataan ini. Terus, ada 3 kriteria spesifik yang perlu kita bedah. Pertama, ya kayak yang baru aja kita bahas, Anda harus aktif di Dapodik per 31 Desember 2024. Kedua, wajib banget punya NUPTK sebagai identitas resmi pendidik. Nah, yang ketiga ini lumayan penting. Prioritas utamanya bakal dikasih ke guru non-ASN yang memang sudah menerima tunjangan, bisa itu tunjangan profesi guru atau TPG, in-passing maupun insentif dari Kemendikbuddasmen. 3 syarat ini emang sengaja dibikin terstruktur banget biar nggak ada lagi yang kebingungan soal siapa sih sasaran utama pemetaan ini. Bagian 3. Solusi khusus buat Bapak Ibu yang udah pegang Serdik. Sekarang kita masuk ke kasus yang sering banget bikin overthinking dan susah tidur nih, khususnya buat guru-guru bersertifikat. Kita sama-sama tahu lah ya, jam tatap muka itu syarat harga mati biar pencairan TPG bisa mulus. Terus gimana nasibnya kalau Bapak Ibu udah capek-capek dapat Serdik, udah diakui keprofesiannya, di sekolah tempat ngajar sekarang malah kurang jam. Atau lebih parahnya, nggak kebagian jam tatap muka sama sekali. Pasti panik kan? Tapi tenang dulu, pemerintah udah nyiapin 2 langkah penyelesaian yang cukup konkret. Langkah pertama, data Bapak Ibu para guru bersertifikat yang kekurangan jam tadi bakal dipetakan secara khusus. Setelah semua datanya terkumpul, baru deh masuk ke langkah kedua, pendistribusian. Pemerintah bakal memindahkan Bapak Ibu ke sekolah-sekolah negeri lain yang secara nyata emang masih kekurangan guru. Jujur ini tuh solusi win-win banget loh. Sekolah yang krisis pendidik dapat guru profesional dan Bapak Ibu dapat jam ngajar yang cukup buat nyairin TPG. Jadi, hak Anda tetap aman dan terlindungi. Lanjut ke bagian 4, transisi menuju skema PPPK. Mari kita lihat gambaran besarnya. Coba kita zoom out sebentar. Kenapa sih surat edaran ini diturunkan justru di momen-momen sekarang? Apa endgame-nya pemerintah buat guru non-ASN? Intinya, kebijakan pemetaan ini tuh sebenarnya cuma solusi masa transisi. Tujuannya simpel, menjaga stabilitas biar nggak ada satupun ruang kelas di sekolah negeri yang kosong tanpa kehadiran guru. Tapi tujuan utamanya nggak berhenti di situ. Penataan ini tuh pada dasarnya lagi ngebangun jembatan menuju status yang jauh lebih aman, yaitu memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan yang layak lewat skema PPPK. Bapak Ibu Guru, dari semua obrolan kita tadi, ini dia inti pesan yang paling pengen saya sampaikan. Pemerintah secara tertulis benar-benar mengakui peran vital Bapak Ibu di garda terdepan sistem pendidikan kita. Jadi, penataan administratif yang mungkin sekarang kerasa agak ribet atau membingungkan ini, murni didedikasikan buat memastikan kerja keras Anda selama ini berujung pada kepastian hukum dan kesejahteraan yang emang pantas Anda dapetin. Sebagai penutup, yuk kita bayangin bareng-bareng. Nanti ketika proses penataan ini udah beres semua, dan guru-guru hebat kayak Bapak Ibu akhirnya dapat kepastian hukum penuh, kira-kira gimana ya wajah ruang-ruang kelas kita? Bayangin energi dan inovasi luar biasa yang bakal muncul ketika seorang guru ngajar di kelas tanpa harus ngerasa cemas soal status kerjanya lagi. Dampaknya pasti bakal luar biasa banget buat generasi penerus bangsa kan? Makasih banyak ya udah luangin waktu buat ngobrolin materi ini bareng saya. Teruslah mengajar dengan sepenuh hati dan sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya.